Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju majlis ini untuk membasahkan lidah kita mempelajari Al-Quran serta mendengarkan hikmah. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh Islam. Ibu rahmat Allah, terkadang ada sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan hal itu betapa pentingnya, tapi kita anggap biasa. Apa yang Allah adalah persahabatan. Sampai kata Nabi Muhammad itu, agama seseorang itu tergantung bagaimana sahabatnya. Ya. Artinya adalah ibu-ibu sekalian, kedekatan kita dalam sahabat yang mengajak taat kepada Allah itu lebih mudah. Kadang orang diajak sama saudaranya dan terima. Kadang diajak sama orang tuanya, mereka menolak. Tapi kalau diajak oleh sahabatnya, itu kadang lebih cepat. Maka subhanallah, walaupun mencari sahabat yang baik di zaman sekarang ini bukan mudah, Bu, betul. Susah. Ya. Mencari sahabat yang baik itu susah, ya. Tambah lagi kemajuan teknologi yang membuat manusia itu sibuk dengan dirinya sendiri. Kita berapa kali menemukan di hadapan mata kita mereka seakan bersahabat, pergi mereka ke suatu tempat, mereka duduk ramai-ramai. Tapi apakah bersahabat? Tidak. Yang satu main HP, yang satu main HP, macam model tak bertegur, nampak? Betul tak? Itu. Padahal dari rumah perginya mau sama-sama, kita duduk sama-sama, ujung-ujung sampai di tempat yang diinginkan adalah main HP satu sama lain. Perkembangan teknologi ini tidak gampang menjadi sahabat, ya. Maka kebanyakan orang tidak lagi memperhatikan dengan siapa dia berteman, dia tidak memperhatikan dengan siapa dia bersahabat, dia tidak memperhatikan dengan siapa dia akrab. Padahal ibu-ibu sekalian, ada namanya syafaatul mukminat. Syafaat orang mukmin itu ada, ibu-ibu. Syafaat mukmin itu ada. Nanti ketika kita akan menuju ke sirat sampai memasuki dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sirat itu bukan sebentar, Bu. Karena di akhirat itu, Bu, satu hari kita di dunia 50.000 tahun di sana. Jadi kalau kita hitung berapa lama, ya, yang paling cepat jalan ke atas sirat itu di kalangan sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar 2 langkahnya sampai, tapi 1 langkahnya 100 tahun. 2 langkah 200 tahun. Bayangkan, itu ke atas sirat. Ini kan kalau kita jatuh, di bawahnya itu adalah api neraka. Di bawahnya api neraka. Jadi begitu mau jalan, orang-orang mukminah ini bisa memberi syafaat satu sama lain. Demikian pula orang-orang mukmin. Kurang kebaikan kita mau sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti akan bersaksi. Ibunda Haja Nurbaiti akan menjawab, mencari mana sahabatnya.
yang dalam memperjuangkan majlis taklim ad-duha. Berapa lama dicari mana sahabatnya, begitu cari sahabat, ya Allah, ini sahabat saya di dunia, ya Allah, saya menyaksikan dia, bersama-sama kami membasahkan lidah kami membaca Al-Quran, kami bersama-sama mengkaji ilmu agama, ya Allah. Pada saat itu sahabat itu pun dimasukkan, diangkat oleh Allah dalam surga. Itu karena berkah sahabat, ya. Saya begitu tidak terlihat, ada Bude Panani, oh dipanggil, ya Allah. Nah, saya bersaksi, ya Allah, dari bujangan dulu beliau ngajar, ya Allah, sampai ada di wajah jamaah, oh ya Allah, ada Bude Panani. Karena Bude Panani ini seorang yang istiqomah, ibu-ibu, ya. Saya ngajar dari umur 16 tahun, beliau sudah tercogok belajar di situ. Apa bahasa Indonesia tercogok tu, ya? Udah terduduk beliau di situ. Dari umur 16 tahun saya ngajar, terduduk beliau di situ tu, ya. Sampai sekarang, Masya Allah, itu kan tunjukkan istiqomah. Jadi kalau ibu-ibu dapat sahabat macam ini, keliling dan langkahnya itu membawa kita kepada jalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu syafaat kita cari. Maka beruntung ibu-ibu orang yang memiliki daripada sahabat mereka yang berhati mulia. Cari sahabat mereka yang taat kepada Allah. Jangan kita cari sahabat yang mendekati dari dunia dulu. Kalau ada sahabat kita kaya, oh ini pas untuk jadi kawan saya. Kalau ada yang orang miskin, ini tak selevel saya. Jangan, ya. Yang kita lihat itu adalah bagaimana kemuliaan hatinya. Jadi sahibuka may yadulluka alal khair. Sahabatmu adalah seorang yang menunjukkan engkau kepada kebaikan. Sahibuka man abkaka la man adhakaka. Sahabatmu itu yang menangis ketika melihat engkau susah, bukan menertawakan di saat engkau susah. Itu sahabat. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, cari yang berhati mulia. Cari mereka sahabat yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena sahabat yang mengajak kita taat kepada Allah itu seakan bintang yang selalu menyinari dan menerangi walaupun di balik malam yang gelap. Wah, kan gitu. Kalau sahabat itu taat, kenapa? Yang dibawa itu kebaikan, ya. Kalau kita salah, dia pun hadir untuk mengingatkan kita, ya. Jangan nengok kita salah, sahabat itu diam, ya. Lihat kita salah ngomong, apa syanok-syanok tu begini, kita bela. Tak ada, mungkin ente salah tengok, saya perhatikan dia baik, Masya Allah, gitu-gitu kan. Jangan ibu-ibu begitu dengar sahabat, syanok tu apa begini-gini, Jumah, bukan nama kita. Banyaknya para sahabat tipe pertama ke tipe kedua nih. Kedua lah tu parah lah. Maka cari, kalau kita salah tu jangan dibetulkan. Kalau ada sahabat begitu kita salah, mereka memperbaiki kita, maka genggam sahabat itu. Kenapa? Karena dia tidak mau dibalik kesalahan itu akan membawa sahabatnya menuju api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan cari itu sahabat untuk dilihatnya bagaimana kita bisa bersahabat di dunia, kita ditemukan oleh Allah bersahabat ketika di akhirat. Itu yang dicari oleh sahabatnya. Jadi kalau salah diperbaiki. Jadi hadirnya dia itu untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketika kita tertimpa musibah, dihiburnya kita, itu sahabat tuh dihibur, ya. Dibawakannya kisah-kisah orang yang terkena dalam musibah,
bagaimana supaya dia bisa ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia berat untuk menerima ujian dan musibah itu, kita pun beri dia contoh bagaimana orang-orang yang diuji oleh Allah dan kemudian mereka pun ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bilang nanti coba buka sesuatu yang membuat ketenangan kita di balik daripada musibah. Kasih kekuatan. Ya. Jangan kawan kasih dapat musibah lalu kita menghantam dengan kesakitan yang buat dia hilang ridhonya kepada Allah. Ya. Jangan, karena ujian itu bukan justru untuk menjadikan penyakit bagi kita, tapi ujian itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat kedua. Surah Al-Ankabut ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Apakah manusia itu cukup dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah tapi tidak diuji terlebih dahulu? Maka ujian itu mendekatkan semakin sabar. Lihat, kalau sahabat yang baik itu bahkan dicarinya ceramah-ceramah yang buat kesabaran. Ya, lihat bagaimana dia bisa ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cari. Itu namanya sahabat, ibu-ibu sekalian. Sahabat itu pasti akan datang ketika kita di dalam kesulitan. Sayyidina Ali itu pernah ditanya, Bu. Gini pertanyaannya. Ali, ya, siapa sahabatmu? Sayyidina Ali itu ditanya. Kalau ibu ketika ditanya sekarang siapa sahabatmu, maka ibu akan jawab ini. Sayyidina Ali dia jawab dulu, wahai Ali, ya, sahabatmu itu siapa? Apa kata Sayyidina Ali? Nanti tunggu saya dapat musibah, baru saya tahu siapa yang sebenarnya sahabat saya. Betul, Bu? Kalau ibu udah musibah baru tahu. Karena sifat manusia itu kata Sayyidina Ali, apa sifat manusia? In qalla mali fala khillu yusahibuka, in zada mali fa kullun nasi sahabani. Kam min aduwin li faqril mali adani wa kam min sadiqin li ajlil mali sahabani. Apa kata Sayyidina Ali? Apabila hartaku sedikit, tidak ada orang mau jadi teman, tidak mau orang sahabat. Kalau hartaku banyak, setiap orang tuh mau jadi sahabat. Berapa banyak orang musuh yang karena kita itu punya uang, ujungnya jadi sahabat. Dan berapa banyak sahabat karena kita tidak punya duit, ujung-ujungnya musuh. Apa yang diucapkan Sayyidina Ali itu terbukti belum, Bu? Terbukti. Di situ kita lihat. Maka cari apa kata para ulama menasihati kita tentang daripada sahabat ini, sebagaimana dikatakan oleh seorang khalifah yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar? Seorang sahabat yang begitu tegas, seorang sahabat yang berhasil zaman kepemimpinannya, seorang sahabat yang hatinya begitu dekat dengan Al-Quranul Karim, bahkan hatinya luluh ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Seorang sahabat yang begitu teliti ketika menerima dalam hadis Rasulullah SAW. Sampai Abu Hurairah itu kan periwayat hadis paling banyak. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Itu ketika di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar, Abu Hurairah itu takut mengeluarkan hadis.
Karena Sayyidina Umar keras. Siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka dia akan dihukum. Itu zaman Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar itu luar biasa, Bu. Kana Umar idza masya asra wa idza takallama asma wa idza daraba auja. Sayyidina Umar itu kalau beliau berjalan cepat, kalau beliau ngomong pasti didengar. Kalau beliau itu sampai memukul, pasti orang yang dipukul itu ya imma sakit ya imma innalillah. Saking kuatnya Sayyidina Umar. Maka beliau itu dibunuh ketika sedang sholat, karena musuh itu tidak akan mampu melawan Sayyidina Umar, saking kuatnya. Tapi hati Sayyidina Umar lembut disebabkan Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang banyak ngaji Quran, ada pengajian seperti ini, hati itu lembut, Bu. Lembut, Bu. Jangan ibu merasa malu kalau andai kata suatu saat Budeh nyuruh, ayo ibu-ibu yang mau mencontohkan bacaan siapa, tunjuk saja saya, walaupun kita tidak sepasih daripada yang lainnya. Kenapa? Di balik kesalahan itulah kadang manusia itu akan lebih baik untuk kedepannya. Maka jangan takut salah, walaupun lidah. Mau cari guru yang sabar itu susah. Saya sih ngaku, berapa banyak ibu-ibu minta tolong buka majelis Quran, kami mau belajar Quran. Saya bilang tak bisa, kawan. Bukan, kalau ngajar anak-anak tuh, Bu, lidahnya masih lembut, ya Bu ya, masih nyaman. Kalau mereka salah tuh, wakalu wakalu qaf waqaf, coba qaf qalu, enak. Mereka masih lembut. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enak. Tapi kalau udah orang tua, saya pernah, Pak, wa qalu anu, Pak, kapnya itu dipanjangkan, wawnya dipendekkan. Gini, Pak, wa qalu. Bukan di Ad-Duha. Kalau Ad-Duha kan udah pasti-pasti semua. Masya Allah. Saya pun takut gak nyalakan Ad-Duha, ramai ini kena serang gelap gitu. Ada, subhanallah. Istiqomahnya ibu-ibu tuh. Jangan khawatir, Bu. Gimana Ustaz? Saya ini sampai bertahun-tahun belajar ngaji juga tidak bisa. Jangan khawatir. Ibu-ibu mendapatkan poin dari Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u lahu syaqqul lahu. Belajar Al-Quran, mereka baca Quran tertekun-tekun, tergagap-gagap, mereka masih mendapatkan dua pahala. Yang pertama mau baca Al-Quran, yang kedua mau mempelajari Al-Quran. Bu, sampai ibu-ibu meninggal dunia nanti, Quran itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, Bu. Al-Quran ini orang yang tidak pandai baca, tapi mereka ada kemauan belajar, mereka sudah mendapatkan plus dari Nabi Muhammad SAW. Allah akan melihatnya. Karena apa kata Rasulullah? Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Quran itu akan menjadi hujjah bagi kita nanti. Tapi orang yang tidak peduli dengan Quran, maka sebaliknya Quran akan menghujat kita. Maka di situ ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita bisa mendapatkan kata Sayyidina Umar, ya, beliau hatinya lembut dengan Quran. Orang selalu bersama Quran itu pasti lembut. Di antara lembutnya hati Sayyidina Umar itu pada surat Toha. Di saat surat Toha, Rasulullah kan pernah doakan, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah hidupkanlah, muliakan Islam dengan dua orang. Yang pertama Sayyidina Umar, yang kedua adalah Abu Jahal. Ternyata yang masuk Islam itu adalah Sayyidina Umar, ya.
Kenapa Sayyidina Umar masuk Islam? Ketika surah Thaha. Ya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ayat ini yang melembutkan hati Sayyidina Umar. Boleh ibu-ibu mengamalkan, boleh. Kalau ibu-ibu punya suaminya agak keras, suka marah, suka bacakan surah Thaha. Ya. Surah Thaha ayat 1 sampai 5 ke sampai 10 ibu baca, ya. Jangan depan dia, begitu dia tengah marah-marah, Thaha, ngamuk nanti. Ya. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, tidaklah seorang itu diberikan kenikmatan, ya, setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara muslim, saudara muslimah yang soleh, yang solehah, kata Sayyidina Umar. Itu paling nikmat diberikan oleh Allah apabila engkau mendapati seorang sahabat yang soleha, yang soleh, maka kata Sayyidina Umar, peganglah dia erat-erat, pegang dia erat-erat. Kalau kita dapatkan kawan yang soleha, jangan ibu pisahkan antara diri ibu dengan dia, ya. Karena kenapa? Sayyidina Umar sudah memberikan gambaran kenikmatan yang ada. Yang paling nikmat ketika kita punya sahabat yang soleha, ibu-ibu sekalian, ya. Sementara Imam Syafi'i juga berkata, jika engkau memiliki teman, kata Imam Syafi'i, yang selalu membantumu di dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau lepaskan, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab mencari teman baik itu adalah susah, tapi melepaskannya itu sangat mudah sekali. Carinya susah, tapi lepaskannya kadang mudah. Maka kata Imam Syafi'i, yang diucapkan pula oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi adalah, maka kuatkan dia, pegang erat. Ibu-ibu kalau mau nengok kecerdasan anak kita, ketaatan anak kita, lihat siapa yang menjadi kawan dia. Tidak perlu sulit ibu-ibu cari. Kalau ibu ada kenal kawan dia yang taat, yang bagus, udah suruh dia untuk menemani anak ibu-ibu sekalian, otomatis itu anak akan taat, ya. Karena Rasulullah sendiri yang mengajarkan seseorang itu tergantung pada agama sahabatnya. Kalau kekuatan sahabatnya itu dalam ketaatan kepada Allah, pasti. Maka Imam Hasan Basri, beliau mengatakan apa? Perbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu. Banyak, kata Imam Hasan Basri. Kenapa? Karena mereka memiliki syafaat pada hari Kamis. Sedangkan seorang ulama yang lain berpesan kepada sahabat-sahabatnya sambil mengeluarkan air mata, jika kalian tidak menemukan aku di surga bersama kalian, maka tolonglah bertanya kepada Allah mengenai diriku. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, hamba-Mu fulan sewaktu di dunia selalu mengingatkan kami tentang Engkau, maka masukkanlah dia bersama kami di surga. Gitu Bu. Ibu boleh pesan. Ibu punya sahabat yang majelis taklim Selasa Istiqomah, bahkan dia ngajak majelis taklim yang lainnya. Ibu boleh pesan, sahabat, di saat ini di dunia Allah menjadikan kita sahabat bersama-sama. Kita melangkahkan kaki sama-sama dalam setiap kebaikan. Tolong sahabat, nanti ketika di akhirat engkau tidak memandang aku ada bersamamu di dalam surga, maka carilah, cari. Mana si fulana, mana ibu ini, mana ibu ini, cari.
Kenapa? Di saat ibu-ibu sudah mencarinya, ibu-ibu akan menolongnya, ibu-ibu akan minta kepada Allah, ya Allah, surga rasanya tidak nikmat ketika kami di dunia pada hari Selasa kami sama-sama melangkahkan kaki, walaupun kesibukan kami sebagai seorang ibu, tapi kami selalu bersama-sama pergi majlis taklim, kami sama-sama membasahkan lidah kami baca Al-Quran, kami sama-sama kebaikan. Ya Allah, tolonglah sahabat kami, kami tidak akan nikmat surga ini tanpa mereka. Nikmat bisa tak? Bisa bu? Bisa. Allah itu tidak mau di surga itu ada orang nangis. Tidak ada. Di surga itu tidak ada orang nangis. Di surga itu semua bahagia. Kalau ada kata ada orang tua bahagia, orang anak menangis misalnya, di surga ada anak-anak yang menangis. Didengar tangisan itu, Allah akan panggil ke malaikat. Ridwan, coba kau lihat kenapa masih ada hamba-Ku yang menangis. Lihat kenapa dan sebab apa dia menangis. Setelah dilihat, ternyata tangisannya adalah di dalam surga dia tidak menemukan orang tuanya. Dalam surga dia tidak menemukan orang tuanya. Malaikat akan lapor, ya Allah, dia menangis karena dia masuk ke dalam surga dan dia tidak menemukan orang tuanya masuk ke dalam surga. Kata Allah, coba kau lihat mana orang tuanya. Setelah dilihat, ya Allah, orang tuanya adalah ahli maksiat, orang tuanya banyak kesalahan, orang tuanya masuk di dalam api nerakanya Allah. Lalu apa kata Allah? Wahai malaikat, panggil orang tuanya, masukkan dia ke dalam surga bersama anak-anaknya, karena tidak ada tangisan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan bu, itu anak. Jadi sahabat bisa, anak kita bisa. Banyak jalan kalau kita cari seorang yang memegang erat tangan kita itu, seorang yang mengharapkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad? Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami sewaktu di dunia, yang mana kami tidak melihat dia di dunia solat bersama kami, puasa bersama kami, dan dia berjuang bersama kami. Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka. Kalau kita tidak nemukan dia di surga tuh. Jadi ibu-ibu kalau tidak nemukan di surga, misalnya ibu apa nih nama ibunya? Ada nama Ibu Ratna, ada nama? Ada? Ibu Reno. Yang kedua Ibu Jo. Nah, ibu nih lihat nih, di dunia bersama-sama terus berdua ini, ya, untuk kebaikan. Ternyata begitu masuk surga, yang satu masuk surga tidak lihat, itu dipanggil. Apa kata Allah? Dan itu disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, pergi ke neraka, lalu keluarkan sahabatmu itu yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarrah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak di dalam kitabnya Zuhud. Jadi ibu sekalian, betapa berharganya seorang sahabat di dunia ini, yang mungkin kita terkadang tidak berpikir bahwa sahabat itu ternyata adalah sebagai jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil di pagi hari ini? Hikmah yang bisa kita ambil, mari ibu-ibu sekalian, jangan kita terpana dengan dunia lalu kita tidak melihat siapa yang ada di samping kita. Dan ketika kita sudah memiliki seorang sahabat sejati yang ada di samping kita, walaupun dia tidak memegang dan memiliki daripada dunianya, tapi ketahuilah ketika akhirat tertanam di dalam hatinya, maka kebaikanlah yang akan didapati bagi sahabat. Ayo kita berhati-hati untuk mencari daripada sahabat kita, supaya kita senantiasa dijadikan Allah istiqamah untuk segala kebaikan. Kadang ibu sudah kuat nih, bu, ibu mau kemana? Saya mau pergi majlis taklim. Pergi sampai di
apa di Tanjung Pura, ketemu sama kawan. Ente mau kemana? Mau majelis talim. Kamu mau mana? Oh saya mau duduk dulu, ada minum es tu, es nona tu nyaman, dia punya anak lembut. Ini contoh ya nih. Dah tahu terjadi dah. Ya. Lembut sedap esnya benar-benar. Kata kawan ni sambil jalan ni, dia usaha supaya ibu-ibu tu tak ada pergi majlis. Sahabat yang tidak mau ngajak ibu kebaikan, dia berusaha jangan ibu tu berbuat baik, itu dah pasti tu. Tak bisa dipungkir lagi dah. Sampai kemudian, oh iyalah, saya pergi majlis loh ya. Udahlah, ikut saya lah. Kita minum es nona yuk, nyaman. Kebetulan saya ni ada rezeki, ya. Nanti saya bawa. Kau mau bayarkan saya ke apa? Iya saya bayarkan, tenang ya pokoknya. Ya. Sampai pengajian. Udah, saya mau pergi pengajian dulu. Nanti habis pengajian baru saya susul ya. Ya udahlah, kalau saya belum balik ya. Sampai dia jalan lah pergi ke Mujahidin. Dah lama tu fikir, yelah kali ni tak apa-apa lah. Nanti jangan ku ajak ya. Yelah, Jod. Ujung ke majlis tak ada pergi nona. Bisa terjadi tak bro? Bisa. Yang pernah apa? Padahal saya cerita tak dinyinggung-nyinggung bah. Ya. Karena di situ bu, ya di situ tu. Jangan dan ibu-ibu sejujur ustaz yang kena. Sama-sama ustaz kan? Mau mana deh? Anak mau pergi ngajar ya. Udahlah, kali ini istirahat ya lah, kita duduk. Dan tiap hari itu ngajar ya terus anak. Tak bisa. Anak udah lama libur ni, anak mau ngajar dulu. Ya, ustaz pun gitu lah. Kalau bude sih tak ada. Ada beda. Subhanallah, pernah ustaz tu sama. Tak bisa anak ya, anak mau ngajar. Ujung-ujungnya tak lama hujan rintik pun turun. Padahal masih bisa ditempuh bah. Udah tengoklah hujan tu. Yalah dah nelpon jamaah. Mohon maaf ya jamaah, saya belum bisa, insya-Allah minggu depan kita mulai ya. Oh yalah ustaz, tak apa-apa, udah aman. Ustaz pernah, bukan aku pernah lagi. Kena ya bu. Jadi ujian kita tu dari siapalah? Dari sahabat kita tak jauh. Maka kalau sahabat kita tu semangat, kita akan melihat dia. Ya Allah, dia bisa semangat. Kenapa saya tak bisa semangat? Semangat pun timbul. Ya Allah, dia bisa taat. Kenapa saya tak bisa taat? Timbul. Itu bu. Ini poin kita pada hari ini, yaitu berkenaan tentang sahabat. Mudah-mudahan kita bersahabat di dunia ini, bersahabat bersama-sama baca Quran, bersahabat kita sama-sama belajar ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita juga menjadi sahabat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini, yang mau nanya silakan. Jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sahabat tadi Pak, kita juga pun kadang selalu ingat Habibur Rahman. Terkadang kita susah untuk mengatakan ketika diajak untuk mengatakan tidak mau, karena selalu menjaga perasaan. Ini yang saya rasakan selalu. Jadi bagaimana ya? Satu kali saya tolak, nanti diajak lagi, nolak lagi, serba salah. Padahal sering diajak untuk jalan kemana-mana kan gitu, foto-foto di mana-mana kan. Ini ada acara nanti di sini ya, nggak usah aku pergi misalnya gitu. Itu yang saya rasa menjaga perasaan teman, tapi di sisi lain sebenarnya saya maunya menolak gitu. Mengatakan tidak mau itu saya sampai hari ini berat. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi?
Ustaz, apakah syarat-syarat teman gitu? Maksudnya kan kita dulu mungkin sama-sama apa sekolah gitu ya, kuliah gitu. Terus kita kan mungkin pisah tempat gitu ya. Maksudnya apakah mungkin sekarang lewat HP gitu Ustaz ya, itu masih bisa dikatakan sahabat gitu Ustaz. Gitu, makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini ya Ustaz ya, kadang saya alhamdulillah sih tidak kayak teman-temannya aja tuh kita bisa menghindar gitu. Saya ada dua pilihan ya Ustaz ya, kadang tuh teman saya nih, udahlah hari ini tidak usah ngaji, kita ikut mandikan jenazah gitu. Jadi saya pikir nih mau ke sana mau ke sini. Jadi menurut Ustaz tuh pilihan yang mana yang terbaik gitu. Mungkin hanya itu. Ya, ibu-ibu, yang pertama, jangan pernah jadi orang yang tidak enak selagi yang kita langkah adalah kebaikan. Contoh saya kasih, ibu lewat di situ jalan di situ, naik sungai, di situ ada buaya. Sedangkan di sebelah kanan, ya, itu ada banyak ikan. Sama-sama nih, laut sungai. Kira-kira apakah ibu masih, wah yuklah kita lewat situ ya lah, tidak apa-apa lah, kan untung-untung nasib. Walaupun di situ tidak ada buayanya, ibu pilih jalan yang ada buaya. Lebih aman. Setiap manusia itu pasti menginginkan sesuatu lebih baik dia tinggal menuju pada sesuatu baik. Ibu meninggalkan ketidaknyamanan dengan tujuan untuk mendapat kebaikan itu lebih baik dan tidak ibu di ujung membawa suatu kebinasaan. Karena sifat tidak nyaman ini mengadab. Tapi kalau tak nyaman itu terlalu kebanyakan, ujung-ujung selesai. Contoh gampang bu, majelis taklim Quran ini, ya, pertama tidak nyaman, dan Selasa depannya tidak nyaman lagi. Selasa depan tidak nyaman. 3 kali saja tidak hadir majelis taklim itu akan lanjut bu. Yang ujungnya itu berhenti. Banyak kasus macam inilah yang terjadi. Ya, kenapa? Ketidaknyamanan itu salah tempat. Tidak nyamanan itu salah tempat. Lalu gimana? Apakah harus tegas? Yang ketegasan itu lalu memutuskan tali silaturahmi? Tidak, bu. Cari sesuatu yang mudah. Ya, cari sesuatu yang mudah. Misalnya rezekinya, ya. Ya Allah, mana tu saya punya rezekinya. Kasih dia 50, ni ada rezeki 50. Ente pergilah ke sana dulu. Nanti insya-Allah saya nyusul. Kan bisa bu. Ibu pergi majlis taklim, nanti setelah itu ibu nyusul. Tahu-tahu ibu ada hal lain, mohon maaf saya tidak bisa nyusul. Selesai. Jadi banyak alasan untuk menolak sesuatu yang menutup hati kita dari akhirat menuju untuk penenang dan membuka hati kita kepada akhirat. Ya, tadi contohnya itu jalan sana ada buaya, jalan sana banyak ikan. Pastilah ibu milih tempat yang ikan. Karena buaya ini pasti membinasakan saya, gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, HP. Apakah HP itu masuk kepada bagian silaturahmi grup? Ya, dia masuk bagian silaturahmi kalau di dalamnya itu mengajak kepada kebaikan.
mengajak ke kebaikan. Tapi kalau grup yang mengajak kita ujung-ujungnya jalan kesesatan dan jalan kemaksiatan, tidak ada silaturahmi di dalamnya. Paham bu? Tinggal ibu sajalah mengelola. Apakah grup HP saya ni ada di dalamnya ghibah, ada menceritakan aib, ada sesuatu kemungkaran dan kemaksiatan, atau memang betul grup di HP saya ini sahabat saya dahulu, yaitu sahabat saya sekarang adalah sahabat yang tetap mengajak saya kepada jalan Allah dan Rasulnya. Tinggal ibu rekam saja. Tinggal ibu saja yang tahu. Kira-kira grup ini ada tak masuk sesuatu hal kemungkaran di dalamnya? Kalau ada, maka itu bukan persahabatan yang membawa kepada kenikmatan akhirat, tapi persahabatan yang membawa kepada musibah. Ya, tinggal ibu yang melihatnya. Kemudian yang ketiga, bu, ada suatu amalan individu kepada amalan sosial, maka dahulukan amalan sosial sebelum individu. Imam Syafi'i pernah tidak sholat tahajud. Kenapa Imam Syafi'i tidak sholat tahajud? Karena beliau lagi memikirkan hukum yang berkaitan dengan muslimin, hukum yang berkaitan dengan umat Islam. Beliau mau tidur tidak tidur, lalu beliau memikirkan hukum yang akan dipecahkan. Sementara sholat tahajud untuk dirinya sendiri, sedangkan memecahkan hukum agama itu untuk orang ramai, orang banyak. Maka dahulukan untuk orang banyak sebelum amal individu. Jadi kalau ketika suatu saat memandikan jenazah, dahulukan jenazah. Dahulukan jenazah. Kenapa? Karena jenazah ini tidak akan bangkit kedua kalinya. Sedangkan majlis taklim hari Selasa bisa lagi untuk di Selasa akan datang. Ibu bertugas mandi jenazah, tidak hadir, tidak apa-apa. Niat ibu biasa yang hadir pada hari Selasa, tiba-tiba ada alasan yang menyebabkan ibu tidak hadir, maka pahala hari Selasa itu ibu tetap dapat. Pahala Selasa itu tetap dapat, karena suatu hal yang lebih penting itu, ya. Udahlah nanti lah, saya tetap mengejar pengajian daripada mandikan jenazah. Jenazah bila-bila waktu bisa. Emang kita mandikan itu bisa bangun lagi kapan? Tidak bisa. Maka dahulukan sesuatu yang penting dibandingkan sesuatu yang memang hal itu juga penting, tapi bisa kita untuk bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. InsyaAllah, mudah-mudahan ini manfaat bagi saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan keberkahan Quran yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah. Mari kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu Allahumma bijahil Quran, ya Allah, dengan kemuliaan Quran, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkan dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yakin lidah yang basah dengan Quran akan kau kabulkan. Maka ya Allah, dengan kemuliaan Quran, jadikan anak cucu kami orang yang soleh dan solehah.
Jadikan mereka orang yang alim dan alimah. Jadikan mereka hidup bersama Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga ya Allah mereka bisa mendoakan kami ya Allah jika kami telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jika mereka masih hidup, berikan kekuatan kami mampu untuk membahagiakan mereka ya Allah. Karena kami tahu ridha Engkau ada pada mereka ya Allah. Jika mereka telah meninggal dunia, maka dengan doa kami ini, rahmati kedua orang tua kami dalam kuburnya ya Allah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, satukan hati kami ya Allah di ketika persahabatan di Al-Duha ini ya Allah. Bersama Al-Quran kami belajar ilmu. Satukan kami kelak di dalam rahmat-Mu ya Allah. Satukan kami ya Allah. Jadikan pertemuan di dunia ini, Kau pertemukan kami kembali di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan dosa kami, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Mudahkan langkah kami untuk senantiasa melaksanakan kebaikan ya Rahman dunia wal akhirah. Allahumma bijahil Qur'anil azim. Ya Allah, umur kami semakin hari semakin bertambah ketika terhitung dengan dunia, tapi ketika terhitung dengan akhirat umur kami semakin berkurang, sedangkan dosa kami semakin bertambah. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampunkan dosa kami, kepada siapa lagi ya Allah kami akan mencari daripada pengampunan? Ya Ghaffarad dzunub wal khataya, ya Arhamar Rahimin. Astaghfirullah Rabbal حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hikmah bermanfaat bagi saya, bagi ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin tidak saya menyinggung hati ibu-ibu sekalian, mohon maaf yang sebesarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.